Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita membahas materi dimensi 3. Pada materi ini ada 3 bagian yang harus kita pelajari, yaitu jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Kita bahas jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik pada dimensi 3 ini didasari oleh teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras ini fungsinya untuk mencari salah satu sisi dalam segitiga siku-siku. Masih ingat rumusnya? Nah, di sini ada segitiga siku-siku yang sudah saya beri nama A, B, C. Jadi ini siku-sikunya ada di sini. Bagaimana rumusnya kalau kita mencari AC? AC ini adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku tersebut. Jadi rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Karena AC ini adalah sisi terpanjang, rumusnya maka ditambah. Kemudian bagaimana caranya kalau kita mencari sisi AB? AB kuadrat sama dengan, karena AB ini bukan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku tersebut, jadi dikurang AC kuadrat minus BC kuadrat. Kalau kita mencari sisi BC, maka BC kuadrat sama dengan AC kuadrat minus AB kuadrat. Atau lebih mudahnya kita pindah ruaskan saja. Kalau kita mencari AB kuadrat, maka BC kuadrat ini pindah ke ruas kiri, jadinya AC kuadrat minus BC kuadrat. Gimana, sudah ingat dengan rumus teorema Pythagoras? Di dalam dimensi 3 ada yang namanya diagonal bidang dan diagonal ruang. Yang dimaksud diagonal bidang adalah dari titik A ke titik C. Nah, di materi ini kita disuruh untuk pintar-pintar dalam menemukan segitiga siku-siku di antara titik ke titiknya. Titik A ke titik C, segitiga siku-sikunya ada di titik B. Jadi, kalau kita mencari titik A ke titik C, berarti rumusnya adalah karena AC ini adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku ini, maka rumusnya ditambah AB kuadrat ditambah BC kuadrat menggunakan teorema Pythagoras. Kita misalkan sisi AB ini adalah A dan sisi BC juga A. Karena ini adalah kubus, maka sisi-sisinya semuanya sama. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, berarti A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Karena ini masih berbentuk kuadrat, kita sederhanakan, maka AC sama dengan akar 2A kuadrat. Bisa kita sederhanakan, AC sama dengan A-nya bisa kita keluarkan, jadinya AC itu sama dengan A akar 2. Kita lanjut ke diagonal ruang. Diagonal ruang ini adalah titik A sampai titik G. Ini yang dimaksud dengan diagonal ruang yang kita cari. Nah, kita cari dahulu sudut siku-sikunya di antara yang menghubungkan titik-titik ini. Jadi siku-sikunya adalah di titik C. Sudah diketahui bahwa AC adalah A akar 2. Berarti AG kuadrat sama dengan AC kuadrat atau
A akar 2 dikuadratkan. Bisa juga kita ambil yang ini, AC kuadrat sama dengan 2A kuadrat ditambah CG kuadrat. CG-nya adalah A, berarti CG kuadrat sama dengan A kuadrat. AG kuadrat sama dengan 2A kuadrat plus A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Masih bisa disederhanakan lagi, maka AG sama dengan akar 3A kuadrat. AG sama dengan A-nya bisa dikeluarkan, A akar 3. Jadi rumus dari diagonal bidang adalah A akar 2, dan rumus dari diagonal ruang adalah A akar 3. Agar kita mudah menyelesaikan soal di dalam dimensi 3, ada beberapa poin yang harus kita hafalkan dan pahami, yaitu diagonal bidang tadi AC itu adalah A akar 2, dan AG diagonal ruang sama dengan A akar 3. Nah, AO ini adalah jarak antara titik A ke titik perpotongan antara EG dan FH. Kenapa kok bisa jadi setengah A akar 6? Begini awal mulanya, AO kuadrat, karena AO kuadrat ini adalah sisi terpanjang dari segitiga ini yang sudah kita temukan sudut siku-sikunya, maka rumusnya ditambah AE kuadrat ditambah EO kuadrat. Maka AO kuadrat sama dengan AE kuadrat, AE A, berarti A kuadrat ditambah EO ini adalah setengahnya dari diagonal bidang. Jika diagonal bidang AC atau diagonal bidangnya EG adalah A akar 2, maka EO-nya setengah A akar 2 dikuadratkan. Kita selesaikan. AO kuadrat sama dengan A kuadrat plus setengah dikuadratkan menjadi 1/4. Kemudian A dikuadratkan menjadi A kuadrat, dan akar 2 dikuadratkan menjadi 2. Sama dengan A kuadrat plus, ini bisa kita coret 2 jadi setengah A kuadrat, jadi hasilnya A kuadrat plus setengah A kuadrat 3/2 A kuadrat. Maka AO sama dengan akar dari 3/2 A kuadrat, sama dengan A-nya bisa kita keluarkan menjadi A akar 3/2. Karena 3/2 ini nilainya itu sama dengan 6/4. Jadi kita gunakan yang ini karena agar bisa kita pecah lagi. 3/2 hasilnya 1,5, 6/4 hasilnya juga 1,5. Jadi kita pecah, maka AO sama dengan A, 4-nya kita pecah menjadi setengah akar 6. Jadi AO adalah setengah A akar 6. Begitu juga dengan titik AP dan titik AQ, sama-sama menggunakan teorema Pythagoras. Contoh pembahasan soal dimensi 3. Nomor 1. Tentukan jarak titik A ke titik P. A ke titik P. Kita sudah mencari tadi bahwa titik A ke titik P itu adalah setengah
akar 9. Jadi kalau kita hafal dengan rumus-rumus yang sudah kita cari satu persatu tadi, akan memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal dimensi 3. Jadi langsung saja kita masukkan sisinya. AP sama dengan setengah, A nya adalah 6, setengah dikali 6 akar 9. Jadi AP sama dengan 3 akar 9 sama dengan 9. Soal nomor 2, tentukan jarak titik A ke titik Q jika FQ sama dengan 2QG, jika FQ sama dengan 2 kalinya QG. Kita buat garis dulu A ke Q nya. Oke, A ke Q. Oke, begini. FQ berarti apabila FQ itu sama dengan 2QG, FQ ditambah QG itu artinya sama dengan FG. FQ sama dengan 2QG. Kita masukkan 2QG plus QG sama dengan FG. 2QG plus QG itu sama dengan 3QG. Dan kita tahu bahwa di soal sisi-sisinya adalah 6. Berarti FG ini sama dengan 6. Maka QG sama dengan 6 dibagi 3, 2. Kita sudah menemukan salah satu sisi, yaitu QG-nya. Jika QG-nya 2 dan FG ini adalah 6, otomatis FG-nya adalah 4. Jadi FG adalah 6 minus 2 sama dengan 4. Jika kita buat gambar segitiganya seperti ini, di sini adalah A, di sini adalah F, yang ada sudut siku-sikunya, kemudian yang di sini adalah Q. Yang kita cari adalah jarak titik A ke titik Q. Berarti sisi ini adalah sisi terpanjang dari semua sisi yang ada di segitiga ini. Berarti AQ itu sama dengan AQ kuadrat sama dengan AF kuadrat plus FQ kuadrat. AQ kuadrat sama dengan AF. AF ini artinya dia adalah diagonal bidang. Diagonal bidang rumusnya adalah A akar 2. A-nya adalah 6, tinggal kita ganti, berarti 6 akar 2 kuadrat ditambah FQ kuadrat. FQ tadi sudah kita cari, hasilnya adalah 4, jadi 4 kuadrat. AQ kuadrat sama dengan, kita kalikan 6 kali 6 36, dikalikan akar 2 kuadrat sama dengan 2 plus 16. AQ kuadrat sama dengan 36 kali 2 adalah 72 plus 16. AQ kuadrat sama dengan 88. Maka AQ sama dengan akar dari 88. AQ sama dengan 88 itu 4 dikali 22. 4-nya kita keluarkan, jadi AQ sama dengan 2 akar 22. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cukup sekian materi pembahasan dimensi 3.
kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.